Oke, selamat berjumpa lagi, bergabung di channel kami. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Semoga nanti kita bisa menjalani puasa ini sampai genap dalam 1 bulan. Amin. Dan juga saya menghimbau supaya saudara-saudara sekalian, teman-teman tetap di rumah saja, karena supaya untuk mengantisipasi supaya virus atau wabah ini bisa cepat-cepat menghilang dan suasana kembali kondusif lagi. Di sini saya mau melanjutkan konten saya yang sebelumnya tentang wayang pasti punya cerita. Wayang pasti punya cerita, baik itu dalang maupun kolektor wayang pasti memiliki cerita masing-masing bersama koleksi wayangnya. Baik itu suka, duka, lucu, bahkan haru. Di sini saya mau melanjutkan konten saya yang sebelumnya. Hanya saja wayang-wayang yang akan saya review ini nanti adalah pemberian almarhum Pak D saya. Karena dulu Pak D saya itu sangat menyayangi saya dan mendukung bakat saya di bidang pedalangan. Nah, maka dari itu tidak kurang-kurang beliau menyupport dan memberi bekal untuk saya serta sarana untuk belajar mendalang gitu. Nah, wayang yang diberikan oleh Pak D saya itu bukan hanya 1, 2, atau 3 wayang. Kalau hanya 10 saja lebih. Bahkan kalau saya hitung 25 pun lebih. Sekitar hampir 50-an wayang sudah saya terima. Hanya saja banyak wayang-wayang yang tidak bisa saya rawat sehingga banyak yang rusak. Tapi ya banyak yang masih bisa saya fungsikan, masih bisa dipergunakan. Nah, langsung saja saya mulai dari yang pertama. Yang pertama, Raja Muda Raksasa. Kalau di bahasa pedalangan biasa menyebutnya Butonom. Ini juga bisa digunakan sebagai Patih Prahasto kalau wayangnya tidak ada. Bisa menggunakan ini. Ini dulu tidak hanya 1, tapi seingat saya 4 wayang itu langsung diberikan kepada saya. Di antaranya ini, terus ada Buto Patih, ada juga ini raksasa berkepala gajah. Atau biasa digunakan sebagai Dewa Ganesha atau Bathara Ganesha atau Bathara Gana. Ini. Terus yang satu lagi seingat saya itu Patih Pragoto. Hanya saja Patih Pragotonya masih saya servis atau saya betulkan karena ada bagian-bagian yang putus. Nanti kalau sudah bisa diambil, nanti pasti saya review. Nah, nih ada 4 wayang langsung diberikan kepada saya. Nah, tancapkan weh. Oke. Nih, Buto Gajah. Kemudian yang berikutnya
Rajamala. Rajamala. Saya suka ada Rajamala ini. Dilihat dari mukanya tuh. Mukanya seram. Seperti berangasan. Memang ini berangasan. Manusia setengah raksasa, Rajamala. Lalu wayang ini kecil, tidak seperti Rajamala sekarang yang bentuknya relatif besar. Karena wayang dulu itu ukurannya tidak terlalu besar, termasuk Rajamala ini. Nah, Rajamala ini juga tidak sendiri, tapi ada lainnya. Nanti juga sebagian ada yang saya review. Nih Rajamala, ukurannya tidak terlalu besar. Kemudian yang keempat, Raden Kurupati atau Prabu Duryudana waktu muda. Ini dulu sebenarnya wayangnya sudah lawas sekali. Sudah lawas. Karena saya belum tahu kalau itu wayang lawas itu bagus. Kemudian saya gebalkan atau disungging ulang full. Lah, termasuk gapetnya ini juga ganti. Setelah digebal, saya merasa bersalah karena wayang itu bagusnya kalau lawas. Gitu loh. Karena sudah terlanjur, mau bagaimana lagi? Sudah terlanjur disungging ulang. Wayang itu saya sayangkan ini. Nah, ini dulu hampir dibeli oleh orang. Seingat saya sudah 3 orang yang mau membeli ini, namun tidak saya berikan. Karena mengingat ini adalah pemberian Pak D saya. Tuh, Kurupati. Nah, untuk sunggingan muka atau wajahnya ini, umumnya Kurupati disungging gembleng atau kuning seperti ini, rodo. Ada juga yang biru, kadang ada juga yang hitam. Namun ini disungging merah. Padahal aslinya juga merah, lawasnya juga merah. Jadi tidak menghilangkan lawasnya. Lawasnya juga merah, ini disungging merah lagi. Itu Kurupati. Selanjutnya ini langsung 2 wayang. Ini Prabu Matsapati, ini Prabu atau Adipati Dastarastra. Ini juga gitu. Sebenarnya wayangnya sudah lawas. Sudah lawas sekali. Lalu saya gebal lagi. Mengingat saya belum tahu dulu. Tuh. Ini Dastarastra, bapaknya Kurawa 100. Makanya mohon maaf, ini bagian mata dipatah hanya garis seperti ini, menandakan bahwa dia adalah seorang yang buta. Menggambarkan orang buta, matanya hanya ditatah seperti ini. Dastarastra sendiri sebetulnya bentuknya macam-macam. Ada yang menggunakan gelung, ada yang seperti ini tapi mukanya agak menunduk, ada lagi yang bermacam-macam pokoknya. Matsapati ini juga, ini Matsapati terlihat sangat tua karena memiliki uwok atau jenggot ini. Ada juga yang menggunakan sebagai Prabu. Bapaknya Matsapati itu siapa ya, saya lupa. Pokok bapaknya Matsapati tuh. Nah, ini yang menggapet, memasang gapet ini adalah bapak saya. Jadi mohon maaf, lekuan-lekuannya kurang rapi. Itu karena menurut bapak saya sudah kecil ini kayunya, tapi ternyata masih kurang kecil lagi.
gitu. Oke. Lalu yang selanjutnya nih Prabu Karno. Kalau konten saya yang sebelumnya Karnonya sudah lawas, tapi kalau ini masih masem, tingkatnya masih masem. Kalau yang konten saya yang dulu sempat diambil oleh orang, tapi kalau ini aman. Dipati Karno. Nah ini saya mendapatkannya bersamaan dengan Rajamala. Bersamaan juga dengan Prabu Kresna. Ini sebetulnya waktunya menyopak atau menyambung. Ini bagian sini Garuda Mungkur. Nih. Ini dulu sebenarnya gapitnya juga tanduk kerbau bule. Tapi karena sudah lapuk, akhirnya saya ganti sementara kayu. Saya ganti kayu dulu, nanti kalau sewaktu-waktu pasti saya ganti gapit tanduk kerbau. Karno, Kresna. Untuk masalah wondo saya kurang paham tentang wondo Kresna dan Karno. Lalu nih pendeta bisa digunakan untuk Resi Manumayasa, bisa digunakan untuk Resi Kimindama, bisa digunakan untuk Begawan Abiyasa. Kalau wayangnya tidak ada bisa menggunakan ini. Ini dulu sebenarnya tangannya ada tapi hilang, lalu saya buatkan baru, termasuk ini juga kurang panjang, terus saya sambung. Kemudian bagian sini putus, saya sambungkan, saya sopak. Ini sebenarnya bersamaan dengan Bathara Guru, saya memperolehnya dari Pak D saya. Namun Bathara Gurunya suatu saat pasti saya review. Oke. Pendhita. Yang terakhir adalah Bambang Wisanggeni. Sama juga ini saya mendapatkannya bersamaan dengan Rajamala, Karno dan Kresna tadi. Bambang Wisanggeni. Ini ukurannya juga kecil. Dibuat baru keluar dari Kawah Condrodimuka saat mengamuk di Kahyangan, cocok sekali. Wondonya juga, bedaannya itu bahasanya geleleng, geleleng wajahnya Wisanggeni. Ini juga sama, dulu gapitnya adalah gapit tanduk bule, tapi saya ganti jadi kayu, tapi suatu saat pasti saya ganti tanduk kerbau. Oke, sementara sampai sini dulu. Nanti suatu saat saya tambah lagi. Saya akan menceritakan lagi beberapa koleksi wayang saya. Melanjutkan konten yang ini bahwa semua wayang pasti punya cerita. Baik itu dalang, kolektor, pasti mempunyai cerita bersama wayangnya. Dan ini semua adalah pemberian almarhum Pak D saya. Dan tidak kurang-kurangnya saya mengucapkan terima kasih kepada beliau yang sudah memberikan sarana kepada saya sampai sedemikian saya bisa mendalang. Oke, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.